أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يهسر المرء مع من أحبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kesehatan, nikmat waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga rangkaian amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, tentunya saya berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya, mari kita senantiasa terus sibukkan dengan amal soleh, karena sesungguhnya ketika kita menyibukkan dengan amal ibadah, bisa dipastikan hidup kita ini akan barokah. Ketika hidup kita ini disibukkan dengan banyak ibadah, hidup kita senantiasa akan terarah. Ketika kita disibukkan hidupnya dengan ibadah, maka hidup kita selalu bertambah hasanah dan sa'adah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kemarin ba'da asar kita sama-sama memandangkan takbir, tahlil, tahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diagungkan, yang dibesarkan, karena kita makhluk sangat begitu kecil di hadapan Allah. Bumi ini kecil di hadapan Allah, langit kecil di hadapan Allah. Bukankah langit ada 7? Bukankah bumi ada 7 lapis? Bukankah sorga punya Allah 8 pintu sorga? Ada 7 pintu neraka. Itu semua punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan bermacam-macam makhluknya di muka bumi ini. Ada para malaikat, jutaan, biliaran, triliunan para malaikat. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di muka bumi ini ada manusia, ada jin, ada syaitan, ada hayawan, ada tumbuhan, bermacam-macam makhluk hidup. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Hidup kita senantiasa abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehinaan siapa yang dikehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha adalah hari raya yang di dalamnya penuh dengan tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sejarah bagaimana seorang manusia yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Khalilullah, kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Beliau punya anak yaitu Ismail dan Ishak. Semuanya itu adalah nabi dan rasulnya Allah. Dari Nabi Ishak turun terus ada Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail terus keturunannya ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keturunan Nabi Ibrahim adalah para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Ibrahim adalah manusia yang paripurna, manusia yang sukses dunia dan akhirat. Keluarganya menjadi teladan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya anak soleh, beliau punya pasangan soleha. Beliau sendiri Nabi Ibrahim begitu soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesolehannya bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar retorika, tapi beliau karya nyata. Setiap di bulan Zulhijjah kecintaannya diekspresikan. Bagaimana berkurban 100 ekor unta dibagikan kepada fakir miskin, 300 ekor domba dibagikan kepada fakir miskin. Setiap tahun beliau lakukan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Nasuhaihud Diniyah ada suatu kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil khotimnya, pelayannya, pembantunya. Wahai khotimku, pembantuku, aku belum tidur malam ini, kecuali engkau silahkan lihat tetangga-tetanggaku. Barangkali ada yang malam ini dia menjerit anaknya karena kelaparan, dia menangis karena kesakitan perutnya, tidak ada makanan. Aku tidak akan nikmat tidur, wahai saudaraku, kecuali tetangga-tetanggaku semua dalam kondisi tidurnya, karena dia tidak merasakan kelaparan, kehausan. Itulah pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau setiap malam bagaimana memikirkan tetangga-tetangganya agar senantiasa memperoleh daripada kesejahteraan, kenyamanan, kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pribadi mukmin yang sejati di hadapan Allah, bukan hanya menikmati ibadah secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana dia memikirkan kemaslahatan untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berikan kontribusi kepada orang lain. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kehidupan ini sangat relatif singkat hadirin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, Allah tentukan, Allah takdirkan umur kita sampai 60 atau 70 tahun. Saat ini kita menikmati usia 50 tahun. Kalau 70 tahun berarti 20 tahun lagi sisa hidup kita di alam dunia yang fana ini hadirin. Sementara kehidupan yang abadi nanti di akhirat tidak ada batas. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, orang yang cerdas, kata Imam Ghazali, adalah orang yang aksiru dzikrul maut, memperbanyak tentang ingat yang namanya kematian. Sehingga dengan ingat mati maka kita senantiasa terus terpacu dalam kebaikan. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya harta, jiwanya pun semua diserahkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika hadirin jemaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim saking begitu cintanya kepada Allah, karena memang dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup selamanya. Kalau di dunia ini semua yang kita cintai akan kita tinggalkan.
pasangan kita akan kita tinggalkan. Bisa jadi mungkin istri lebih awal daripada suaminya, atau sebaliknya suaminya lebih awal akan meninggalkan istrinya. Begitupun sebaliknya anak-anaknya, orang tuanya. Suatu saat keniscayaan, kepastian pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berucap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, demi cintaku kepadamu ya Allah, jangankan diriku, harta bendaku, sampai suatu ketika mungkin engkau menitipkan anak kepadaku, engkau minta anakku untuk dikorbankan ya Allah, saya siap anakku untuk dikorbankan untuk mencari keridhaan darimu ya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, Nabi Ibrahim diberikan karunia anak dengan Siti Hajar. Lahirlah seorang putra yang diidam-idamkan, bertahun-tahun merindukan ingin memiliki keturunan. Ternyata ketika sudah diberikan anak laki-laki, begitu tampannya, begitu luar biasa solehnya, maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam ke-8 yang disebut Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah perintahkan, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Jamaah rahimakumullah. Lalu malam ke-9, malam Arafah, lebih jelas lagi mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Maka pas malam Nahr, malam yang ke-10 di bulan Zulhijjah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama 3 hari 3 malam mimpinya berturut-turut sama, bagaimana untuk menunaikan nazarnya di hadapan Allah. Maka keesokan harinya dibisikinya putra tercintanya, wahai anakku Ismail, aku telah bermimpi 3 kali berturut-turut. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar kau dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka anak yang saleh, lakukan wahai anak, wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aku dan kalian senantiasa mendapati orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berangkat ke suatu padang yang luas. Nabi Ibrahim dibaringkan di atas batu. Saat inilah hari terakhir akan berpisah Nabi Ibrahim dengan anak yang dicintainya, karena mengikuti daripada anjuran dari Allah, karena nazarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ismail sudah berbaring, pisau sudah dicabut, jamaah rahimakumullah, sudah ditempelkan, jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi? Iblis laknatullah alaih menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, gagalkan niatmu, urungkan niatmu, jangan kau potong anakmu, itu anakmu satu-satunya yang akan meneruskan perjuanganmu. Tapi ingat Nabi Ibrahim, ini adalah iblis laknatullah alaih yang menggoda, tentunya akan mengurungkan bagaimana Nabi Ibrahim mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun mengambil batu, dilemparkan kepada wajahnya iblis laknatullah alaih. Itulah simbol daripada lempar jumroh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka iblis pun tadi dikenakan oleh lemparan daripada batunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak putus asa iblis. Ketika Nabi Ibrahim digoda lalu tidak tergoda, datanglah ke Siti Hajar, wahai Hajar, gagalkan niatmu, urungkan niatmu, jangan kau sembelih anakmu Ismail yang tampan itu, yang saleh itu, jangan. Maka ternyata Hajar pun paham ini adalah iblis menggoda supaya gagal kesolehannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Hajar pun mengambil batu dan dilemparkannya iblis tadi. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, datang pula kepada Nabi Ismail alaihissalam, Ismail jangan mau, Ismail jangan mau, Ismail urungkan niatmu Ismail, agar kau terus hidup selamanya menggantikan ayahmu. Tapi ingat jemaah rahimakumullah, Ismail pun paham ini adalah iblis laknatullah alaih menggoda kesolehan, ketaatan, niat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Ismail pun mengambil batu dan dilemparkan kepada wajahnya syaitan laknatullah alaih.
Maka apa hikmah dari kesabaran hadirin jamaah rahimakumullah? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, cari domba dalam sorga, gantikan kekasihku Ismail yang saat ini akan dipotong dengan seekor domba." Maka malaikat Jibril pun turun dari langit, dari sorganya Allah Subhanahu wa taala, seraya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail dan Siti Hajar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka atas izin Allah, domba tadi sudah ada di samping Ismail alaihissalam. Lalu Ismail pun langsung bangkit bangun dan lalu diganti jamaah rahimakumullah. Domba tadi dibaringkan dan langsung dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Digantikan itu posisi Ismail dengan domba dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk pengabdian keluarga, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya jamaah rahimakumullah, dibalik daripada pesan moral ini, bagaimana ketika seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipastikan selalu dibuka jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita punya tenaga, punya umur, punya kekuatan, punya waktu, habiskan waktunya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hidup kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya harta benda, jangan pernah kita sayang dengan harta yang kita punya. Demi Allah, harta tadi akan kita tinggal hadirin. Rumah akan kita tinggal, kendaraan akan kita tinggal, anak-anak akan kita tinggal, investasi duniawi akan kita tinggal. Apa yang kita bawa jamaah rahimakumullah? Kain kafan yang ini sama ukurannya dengan orang yang tidak punya. Kaya miskin sama ukuran kain kafannya, dimasukkan ke liang lahat yang sama, bertemu dengan dua malaikat yang akan menanyakan tentang pertanyaan amalnya. Kalau dia punya amal kebaikan, demi Allah dia akan diamankan di alam barzakh. Tapi ketika dia dihabiskan waktunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia disoal oleh malaikat, tidak bisa menjawab karena tidak ada iman dan amal salehnya, maka dia akan merana di alam barzakh selamanya menunggu hari kiamat. Dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai momentum taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah, pasti Allah akan dekat dengan kita. Ketika Allah sudah dekat dengan kita, apa yang kita minta pasti dikabul oleh Allah. Doakan saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di hari yang mustajab. Maka insya Allah ketika kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang haji dan umrah, suatu saat dengan kerinduan kita, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu sami'un alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, di pagi yang cerah ini ya Allah, kami duduk simpu di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang hidup, apalagi yang sudah tidak ada ya Allah.
Ampuni dosa saudara-saudara kami mukmin, mukminat, muslim, muslimat yang hidup apalagi yang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Pada pagi ini ya Allah kami berkumpul berharap rahmat-Mu ya Allah, berharap kemuliaan-Mu ya Allah. Berkahi umur kami dalam kebaikan, berkahi kesehatan kami dalam ketaatan, berikan kemudahan rezeki yang halal, yang barokah, yang baik, yang banyak buat ibadah-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak yang mengamalkan Al-Quran, anak-anak yang mendakwahkan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, jadikan kami orang yang kaya lahir batin ya Allah. Jadikan kami orang yang manfaat dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.